Seorang wanita yang bernama Dewi datang menjenguk temannya yaitu Gadis, dan Gadis bercerita bahwa ia kembali diteror sosok makhluk astral yang membuatnya menjadi babak belur. Bahkan saat itu pun Gadis masih bisa merasakan keberadaan si makhluk. Karena khawatir dengan kondisi temannya, Dewi memutuskan untuk menginap di tempat itu. Dan Dewi yang tidak bisa tidur, ia mendapat telepon dari Budi. Lalu Dewi menceritakan kondisi Gadis kepadanya. Budi keheranan, padahal kejadian atau tragedi yang mereka alami sudah berlalu 15 tahun lamanya. Namun hanya Gadislah yang selalu diteror sosok yang bernama Ayub. Tiba-tiba suara teleponnya terputus-putus. Lalu Dewi duduk di sofa dan ia melihat ada koran tentang berita keluarga Lesmana, yaitu tentang tragedi di film bagian yang pertama. Dan tiba-tiba, keesokan harinya Gadis terkejut-kejut melihat temannya yang sudah sekarat dengan tubuh penuh luka. Beralih ke Alpi dan adiknya Nara. Mereka selalu dihantui oleh kejadian yang pernah mereka alami. Hingga saat mau tidur pun, Alpi masih terbayang-bayang oleh sosok menyeramkan yang selalu menghantuinya. Pada esok harinya, ada sekelompok orang yang masuk dan berniat akan menculik Alpi serta Nara. Mereka berdua dibawa ke sebuah rumah bekas panti yang sudah tidak dihuni. Setelah sadar, Alpi menanyakan adiknya, serta apa tujuan mereka menculik dirinya. Lalu seorang wanita yang bernama Jenar sedikit bercerita bahwa rumah itu dulunya adalah sebuah panti yang didirikan oleh suami istri yang tidak mempunyai anak. Tadinya tempat itu penuh kehangatan, tapi semuanya berubah setelah istri penghuni panti meninggal. Jadi pada waktu itu ada 7 anak yang belum beruntung diangkat menjadi keluarga orang lain. Dan Pak Ayub selaku pengurus, ia mengubah kehidupan mereka menjadi serasa bagai di neraka. Jika ada yang melawan, mereka akan dihukum dan dikurung di ruangan gelap tanpa makan, bahkan bisa berhari-hari. Alpi meminta untuk to the point saja, dan setelah Alpi membaca sebuah berita di koran, Alpi bisa menebak kalau mereka telah membunuh sang pengurus panti, yaitu Pak Ayub. Jadi setelah tragedi itu, mereka bertujuh dipisahkan ke panti yang lain. Saat Alpi akan menyusul Jenar dan yang lain, ia tertarik dengan sesuatu. Pada saat ia akan kembali, Alpi diteror hantu laki-laki. Sesampainya di ruangan tengah, Jenar meminta maaf kepada Alpi bahwa ia tidak bermaksud menyakitinya. Jadi mereka ini percaya bahwa Pak Ayub datang kembali dan meneror mereka. Bahkan sosok itu telah membunuh salah satu dari mereka, yaitu Dewi. Kristi tidak terlalu mempercayai kalau kematian Dewi ialah ulah Pak Ayub. Bahkan Kristi mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena di TKP hanya ada Gadis dan korban. Gadis pun membela diri bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri dan kenapa teman-temannya tidak pernah percaya kepada dirinya. Karena perdebatan itu, Jenar menyuruh Kristi untuk keluar jika ia hanya ingin memperkeruh keadaan. Lalu mereka pun menunjukkan sebuah buku yang membuat Alpi teringat kejadian di masa lalunya. Alpi mempertanyakan dari mana buku itu, dan Budi menceritakan bahwa dulu ia melihat seorang wanita memberikan buku itu kepada Ayub. Mereka tidak tahu kenapa Ayub berurusan dengan yang begituan. Jadi setelah kematian Dewi, Marta menyelidiki buku itu dan ia percaya bahwa kematian Dewi adalah awal dari sesuatu yang melekat setelah mereka menghabisi Ayub. Lalu mereka semua menuju ruangan yang dulu paling mereka takuti. Di sana ada ruangan bawah tanah yang tidak pernah mereka masuki. Dikarenakan takut, Kristi tidak akan ikut masuk ke sana, begitupun dengan Nara. Sebelum memulai ritual pembatalan kutukan, Marta bercerita sedikit tentang sosok iblis itu. Mereka semua merasa bahwa Ayub akan menumbalkan mereka, namun sebelum itu terjadi, mereka menghabisinya terlebih dahulu. Dan syarat untuk membatalkan kutukan atau mantra yang telah terucap ialah dengan seseorang yang pernah selamat dari penumbalan, yaitu Alpi. Jadi si Alpi ini harus membaca mantra di buku itu agar bisa membatalkan kutukan yang melekat pada mereka, termasuk juga Alpi. Setelah dilakukan, tiba-tiba Alpi seperti kerasukan, dan ia melihat kejadian di mana Ayub dihabisi.
Karena di sana tidak ada sinyal, jadi mereka menggunakan HT untuk berkomunikasi. Tiba-tiba Ayub mengancam mereka lewat HT itu, dan barang-barang yang ada di sana berterbangan. Jenar dicekik oleh Ayub, namun hanya Alpi yang bisa melihat Ayub, hingga pada akhirnya Jenar mati secara mengenaskan. Kristi yang berniat ingin melihat keadaan, ia malah kerasukan, lalu Kristi berusaha melukai Nara. Suasananya semakin mencekam dikala Kristi mencari Nara yang sedang bersembunyi. Beruntung saja Nara bisa mengatasinya. Dan Alpi yang baru tiba, dengan tanpa ampun ia langsung menghantamnya. Setelah itu Alpi dan Leo sempat berdebat, kenapa Alpi mesti harus menghabisinya. Dan setelah tenang, Alpi menyarankan untuk menutup pintu itu rapat-rapat. Lalu Alpi memarahi Martha yang menyuruhnya untuk membaca mantra, dan Alpi menanyakan tahu dari mana kalau mantra itu bisa membatalkan kutukan. Tapi kenyataannya mereka harus kehilangan korban. Lalu Alpi memutuskan untuk pergi. Ia tidak mau ikut campur urusan mereka terlalu jauh. Saat Budi akan mengantarkan Alpi ke stasiun, mobilnya tidak mau menyala, dan rupanya kabelnya seperti ada yang memotong. Di dalam mobil, Alpi kembali diteror, dan itu pun berlanjut hingga ke dalam rumah. Alpi bertemu dengan sosok yang menyerupai ayahnya. Ia memberitahukan Alpi kalau si iblis masih menginginkan Alpi, dan Alpi disuruh untuk menemuinya. Meski Lesmana sudah berusaha, namun ia tidak bisa membatalkan kutukan itu. Lalu Alpi terbangun. Ia bingung mana yang sebenarnya nyata atau tidak, tetapi yang lebih menakutkan untuknya ialah mengetahui bahwa kegilaan itu memang benar-benar nyata. Jadi saat tadi di mobil si Alpi ini pingsan. Alpi pun memperingatkan Budi kalau Ayub tidak akan melepaskan mereka. Tapi yang lebih aneh, kenapa baru sekarang terjadi? Dan Budi juga demikian, ditambah kabel mobil ada yang memotong. Yang lain pun disuruh kumpul, namun gadis entah kemana. Oleh karena itu, Leo ditugaskan untuk mencarinya. Lalu Martha memberitahukan dari hasil risetnya bahwa buku itu telah digunakan beberapa orang untuk memanggil berbagai hal. Tiba-tiba, Alpi mengingat sesuatu, dan ia menemukan fakta bahwa gadis mengidap sindrom Stockholm. Di ruangan lain, Leo menemukan sebuah tanda, dan ia malah dikurung oleh gadis. Waktu kita kecil. Gini kita sedih. Setelah diteror, Leo pun menjadi korban selanjutnya. Rupa-rupanya mantra tadi adalah untuk membangkitkan Ayub, dan mereka pun terkunci di ruangan itu. Di ruangan lain, gadis mempersembahkan dirinya. Dan setelah keluar, mereka ditunggu oleh gadis. Menurut gadis, ia melakukan semua ini untuk kebaikan semuanya. Ia dijanjikan akan dibersamakan dengan mereka selamanya. Dan rupanya tragedi yang menimpa Dewi ialah ulah gadis yang memanggil Ayub. Setelah sekian kali ia gagal, namun waktu itu ia berhasil, namun hanya sesaat. Jadi kejadian ini sudah direncanakan dan Alpi hanya sebagai alat. Saat Budi akan membakar bukunya, gadis menghentikan Budi dan membuatnya tak berdaya. Tetapi mantra itu tidak mempan kepada Alpi, namun gadis punya cara lain untuk melawannya. Martha yang polos, kini ia menyesal telah membantu gadis. Jadi si Martha ini diiming-imingi jika membangkitkan Ayub, maka kehidupan mereka akan lebih bahagia. Namun kenyataannya malah hancur. Dan Martha pun harus merasakan sakit akibat dari perbuatannya. Lalu Martha dan Alpi dikurung di dalam kamar. Martha meminta maaf kepada Alpi atas semuanya. Saat Martha akan memberikan petunjuk untuk melawan gadis, ia keburu mati. Alpi pun mencari simbol yang pas dan mencoba menggunakan ilmunya dan ternyata berhasil.
Dengan segera ia membawa Budi yang mengalami cedera. Di ruangan lain, Nara ditangkap oleh gadis. Dan Alpi membagi tugas, dirinya akan mencari Nara sementara Budi memperbaiki mobil. Saat masuk ke dalam rumah, Alpi disuguhi dengan sosok seperti orang tuanya. Dan ia pun bergegas mencari Nara. Setiap kali Alpi masuk ke dalam suatu ruangan, Alpi menemukan para teman-temannya yang sudah mati. Hingga kemudian Alpi menemukan Nara. Saat akan pergi, Alpi dicegah oleh Ayub yang berusaha mengambil jiwanya. Jadi si Alpi ini telah dijual jiwanya oleh ayahnya kepada iblis waktu dulu. Alpi sempat lolos menjadi tumbal, namun sekarang ia kembali berusaha untuk mempertahankan kemenangannya di babak yang kedua. Alpi berusaha mengalihkan perhatian gadis agar Nara bisa keluar. Dan untuk sementara Alpi berhasil menghentikan gadis. Saat semua sudah keluar, dengan segera Budi menghantam gadis dengan mobilnya. Lalu sambil sekarat, ada sesuatu yang muncul dari perut gadis, dan itu adalah Ayub. Sekarang Ayub akan melukai Budi, namun Alpi mengorbankan dirinya. Kini ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam tubuh Alpi, lalu Alpi menikam tubuhnya sendiri. Dan ia tersadar sudah berada di dunia lain. Alpi bertemu si iblis yang bernama Molok, dan Ayub sekarang ia berada di dalam kegelapan yang abadi. Dan Alpi ia akan diambil jiwanya oleh si iblis. Seketika Alpi kembali terbangun, dan hanya mereka bertigalah yang selamat dari tragedi itu. Pagi pun terang, Alpi berniat akan menyimpan buku itu, dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.